Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris. Saya dari kelas 3 Madrasah Muallimin wal Muallimat Nazhatul Tulab akan menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari kitab Muwadi Awaliyah karyanya Syekh Abdul Hamid Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu tis'atun al-wajibu wal mandubi wal mubahi wal harami wal makruhi was sahihi wal batili wal rukhsati wal azimati. Hukum-hukum syariat yaitu ada 9. 1 wajib, 2 mandub, 3 mubah, yang keempat haram, yang kelima makruh, yang keenam sahih, yang ketujuh batil, yang ke-8 rukhsah, yang ke-9 azimah. Fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi kas-salati wa shaumi Ramadan. Yang dimaksud wajib yaitu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Seperti solat 5 waktu. Solat 5 waktu apabila ditinggalkan mendapatkan siksa, apabila dilakukan mendapatkan pahala. Dan contoh lain seperti puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan hukumnya wajib bagi orang-orang Islam. Apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Al-mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi ka tahiyyatil masjid. Yang dimaksud mandub sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Seperti tahiyatul masjid, sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Tahiyatul masjid apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa, apabila dilakukan mendapatkan pahala. Dan seperti contohnya sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Al-haramu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqibu ala fi'lihi karriba wa fi'lul mufsidati. Yang dimaksud haram sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan siksa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Seperti riba. Riba itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dilakukan mendapatkan siksa. Contoh lain seperti makanan haram. Makan haram seperti anjing, babi, itu kalau dimakan tidak boleh karena sudah terjatuh di dalam Al-Quran hukumnya najis. Al-makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqibu ala fi'lihi kataqdimul yusra ala al-yumna fil wudu'i. Yang dimakan makruh yaitu sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan siksa. Seperti wudu. Wudu yang pertama niat. Fardhu wudu niat. 2 membasuh muka. Yang 3 membasuh tanang 2. Jadi kalau membasuh tanang, kalau yang kiri duluan, maka yang itu dinamakan makruh. Makruh apabila dilakukan tidak mendapatkan siksa, tapi mengurangi pahala. Al-mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi kan naumi fin nahar. Yang dinamakan mubah yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, apabila ditinggal tidak mendapatkan siksa. Seperti tidur siang, tidur tahlilan, itu yang dinamakan mubah. Sesuatu yang apabila yang dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. As-sahihu ma yajtami'u fihi rukni wasyarti. Yang dimakan sahih yaitu sesuatu yang rukun dan syaratnya lengkap. Yang dimaksud sahih setiap orang yang mengumpulkan, yang mengikuti rukun dan syarat. Rukun-rukun solat, syarat-syarat solat, itu yang dinamakan sahih. Al-batilu ma la yajtami'u fihi rukni wasyarti. Yang dinamakan batil sesuatu yang rukun dan syaratnya tidak lengkap. Orang yang tidak mengumpulkan sesuatu yang dimakan batil, orang yang tidak mengumpulkan syarat dan rukunnya. Contohnya rukun menunggu syarat, tapi syarat tidak menunggu rukun. Ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sahihatus syai'i wa kana juz'an minhu kawaslil wajhi lil wudu'i wa takbiratil ihram lis salati. Barang siapa yang berhenti atas rukun
atas suatu yang benar, maka boleh baginya. Yang dimaksud rukun yaitu seperti takbiratul ihram. Rukun itu kan takbiratul ihram itu termasuk syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat yaitu ada 18. Yang satu niat, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram apabila ditinggalkan, apabila berhenti, maka sholatnya tidak sah. Dan contoh lain seperti wudhu. Wudhu ada fardunya wudhu ada 6. Satu niat. Apabila wudhu tidak niat, maka wudhunya tidak sah. Itu yang dinamakan rukun. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sahihatu syai'i wa laysa minhu kama'il mutlaqin lil wudu'i wa satrul aurati lis salati. Yang dimaksud syarat yaitu suatu yang berhenti atas syarat, sesuatu yang benar. Seperti menutupi aurat, syarat-syarat sholat. Menutupi aurat itu namanya syarat-syarat sholat. Syarat tidak menunggu rukun, tapi kalau rukun menunggu syarat. Itu yang dinamakan syarat. Ar-rukhsatu hiyal hukmu alladhi yataghayyaru min suhubati ila suhulati ma'a qiyami sababil hukmi al-asli ka jawsil fitri lil musafiri la yajhaduhu as-sawmu lil maitati lil mudhari. Yang dimaksud rukhsah yaitu sesuatu yang berat dari sulit menjadi gampang atau menjadi mudah. Yang dinamakan rukhsah yaitu seperti puasa. Orang musafir berpuasa. Boleh bermuka itu orang musafir, meringankan. Apabila tidak berpuasa gak apa-apa. Seperti makan anjing, babi itu kan hukumnya haram. Tapi kalau darurat maka itu tidak apa-apa. Tidak menemukan apa-apa yang dimakan, maka hukumnya boleh. Al-azimatu hiya al-hukmu alladhi qawjubis salatil khamsati wa hurumati aklil maitati li ghairil mutmari. Yang dimaksud azimah, sesuatu adalah hukum yang berat atau yang sulit. Kalau azimah wajib ya wajib, kalau haram ya haram. Seperti sholat 5 waktu itu ada 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu harus dilakukan wajib. Apabila sakit itu wajib melakukan. Apabila tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk itu. Yang haram contohnya seperti memakan anjing dan babi itu haram. Ghairi mutmarin kecuali darurat. Tidak menemukan apa-apa lagi yang dimakan, maka boleh memakan bangkai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul karam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.